Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala ali wa ashabi ala jumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadi bil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa barik wasallim tasliman bi qadri azamati bi tulubin wahin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa mafdha alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Al-Fakir akan membacakan kitab tafsir Jalalain, pasnya surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah. Ayat yang kita baca yaitu ayat 5 sampai ayat 8. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita semua dimengertikan tentang ilmu agamanya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan semua keluarga kita juga demikian, diberi ilmu yang manfaat barokah, dimengertikan tentang ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah, menjadi batu loncatan kita menggapai ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, bahagia dan selamat dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliya Indonesia wa nakhususun awliya itis'ah wa ala kulli niyati jami'i mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad As-Sawi, Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Sulaiman Al-Jamal, Bijay Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibaca Alam Nasr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna krana satuhune ma'al usri kuwi dalam sertane keangelan ai syiddati tegese keruwetan kesusahan yusron apa kegampangan ai suhulatan tegese kemurahan. Inna satuhune ma'al usri kuwi dalam sertane keruwetan keangelan yusron apa kegampangan. Wan nabiyyu alaihi utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa iku betah-betahaken sapa nabi minal kufari saking pira-pira wong kafir sidatan ing kesusahan. Tumamaka kari-kari hasolah hasil lau kaduwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al yusru apa kegampangan kebungahan binasrihi sebab oleh nulungi Nabi Muhammad alaihi ing atasi kufar. Fa idza farota maka ing dalem ari kalane rampung sira minas sholati saking salat fansab maka mayaken sira ai aib tegese mayaken sira doa ing dalem doa ing Allah. Wa ila rabbika lan maring pangeran sira farghab maka ndip-ndip sira ai tatorok tegese ndip-ndip sira. Kemarin dijelaskan alam nashrah laka sadrak ini menandakan bahwa dadanya Rasulullah SAW sudah dilapangkan oleh Allah. Yang dimaksud dadanya Rasulullah sudah dilapangkan, dadanya Rasulullah tausi'atus sadri bin nuril ilahi, dadanya Rasulullah dipenuhi cahaya ilahi. Yasa munajatal haqqi wa da'watal khalqi, tujuannya tidak lain agar dadanya Rasulullah memuat untuk munajat, untuk berbisik-bisik dengan Allah dan berdakwah kepada makhluknya Allah. Fasara mahbatar rahmat wa manba'al barakat, sehingga ketika dadanya Rasulullah sudah dilapangkan dipenuhi dengan cahaya ilahi, jadi Rasulullah menjadi tempat turunnya rahmat kasih sayang Allah, dan Rasulullah menjadi tempat keluarnya sumber mata air barokah dari Allah. Bahkan diriwayatkan kemarin malaikat Jibril bersama malaikat Mikail turun menemui Rasulullah SAW pada saat berada di dalam naungan ibu susunya, yaitu Siti Halimah Sa'diyah. Di saat Rasulullah usia 3 tahun atau 4 tahun, dadanya Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hatinya, dipenuhi cahaya iman dan cahaya ilmu. Kemudian di usia tujuan ketika kecil sudah dibelah dadanya, dicuci hatinya. Ini tidak lain adalah lian sa'ala akmali halin walayak bas kal afal, agar Rasulullah tidak bermain-main sama seperti bocah secara umumnya, tidak gampang bermain-main. Jadi Rasulullah menjadi sosok manusia yang sangat sempurna tingkah lakunya. Yang kedua, dadanya Rasulullah pernah dibelah inda buluhi asra sinina, di saat usia Rasulullah menginjak akil balik,
yaitu usia 10 tahun Rasulullah baru balik, baru ihtilam mimpi basah. Rasulullah dadanya dibelah lagi yang kedua kalinya dan dikeluarkan hatinya dipenuhi cahaya iman dan cahaya ilmu. Tujuannya tidak lain agar wahwa ala ajmali al akhlaq wa atyabiyah, agar akhlaknya Rasulullah semakin indah, semakin baik. Yang nomor 3, karena Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak. Yang ketiga, dadanya Rasulullah SAW dibelah dan dikeluarkan hatinya dipenuhi cahaya ilmu dan cahaya iman oleh malaikat Jibril indal bi'sah, di saat usianya sudah 40 tahun, yaitu dilantik menjadi Rasul di usia 40 tahun. Tujuan dibelah yang ketiga kalinya ini adalah liyatahammal al-Quran wal ulum, agar hatinya Rasulullah dipenuhi dengan semua macam ilmu, pengetahuan, dan dipenuhi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran sebelum turun kepada Rasulullah sudah masuk ke dalam hatinya, 30 juz itu sudah masuk ke dalam hatinya. Di saat usia 40 tahun hanya saja diturunkan ke bumi, dari Lauh Mahfuz ke samai dunia, ke langit dunia, langit lapis pertama yang dijaga oleh Nabi Adam, baru turun ke bumi sesuai kasus dan kejadian yang dialami Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bersama kaumnya. Jadi teguran gitu. Aslinya sebelum diajari sudah ilmunya sudah disimpan dalam hati, 30 juz itu. Cuma menjadi tasrik, pelajaran bagi umatnya. Makanya meskipun surat Iqra itu turunnya pertama kali, tapi posisinya ditaruh di juz 30 karena semua susunan Al-Quran 30 juz mulai juz 1 sampai juz 30 itu tauqifi, pembelajaran langsung dari Allah, jadi yang nyusun langsung Allah. Jadi 30 juz itu sudah tertata rapi, hanya saja diturunkan ke bumi itu sesuai kejadian yang dialami Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam kurun waktu genapnya yaitu 23 tahun. 23 tahun Al-Quran itu turun 30 juz. Jadi turunnya tidak langsung 30 juz, bertahap 5 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 7 ayat sampai seterusnya. Jadi tidak langsung 1 juz gitu. Jadi turunnya mulai usia Rasulullah SAW 40 tahun sampai usianya 63. Jadi Al-Quran itu 23 tahun turun ke bumi, tidak langsung 30 juz. Kita lanjut. Kemudian yang keempat kalinya dadanya Rasulullah SAW dibelah oleh malaikat Jibril untuk dikeluarkan hatinya dan dipenuhi cahaya ilmu dan iman, yaitu Lailatul Isra, di malam Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, tempat di atas langit 7. Di atas langit 7 itu ada istilah Baitul Ma'mur atau Sidratul Muntaha. Tujuannya apa yang keempat kalinya di malam Isra Mi'raj ini Rasulullah dadanya dibelah, dilapangkan oleh Allah limulaqati ahlil mala'il a'la wa munajatil haqqi jalla jalalu wa musyahadatihi wa talaqqihi anhu. Tujuannya agar Rasulullah bisa pantas menjadi sosok manusia yang menjadi ahli langit, ahli al-mala'il a'la, tempat yang paling tinggi. Tidak ada satupun yang bisa sampai ke tempat itu kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi diberi kemudahan bermunajat kepada Allah dan bisa menyaksikan Allah dengan mata kepalanya dan bisa bertemu dengan Allah. Jadi malam istimewa bagi diri Rasulullah SAW adalah Lailatul Mi'raj, hari di mana Rasulullah dimi'rajkan, diangkat ke langit. Karena malam itu ro'a Rabbahu bi'ainai ra'si iyanan, Rasulullah SAW itu bisa melihat Allah dengan mata kepalanya. Berarti malam yang istimewa ketika nisbat ke Nabi Muhammad SAW sendiri adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam yang istimewa ketika nisbat kepada umatnya itu adalah Lailatul Maulid, malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiatul Bajuri Fathul Qorib. Kemudian wa wada'na anka wizrak. Ini saya singkat karena sudah saya terangkan. Yang masih belum jelas dilihat lagi video sebelumnya. Wa wada'na anka wizrak. Aku taruh, aku letakkan dosanya Muhammad. Arti namanya dosa diletakkan meskipun Nabi berbuat hal yang salah yang sifatnya tasrik ya. Kadang Nabi dibikin salah karena menjadi tasrik untuk umatnya. Kayak contohnya Nabi pernah sholat lupa, itu Allah yang melupakan, menjadi tasrik untuk umat-umatnya, biar tahu kalau sholat itu kalau salah gimana cara membenarkannya. Jadi sengaja Allah menyalahkan, bukan berarti Allah membuat Nabi Muhammad dosa, karena sudah dari ayat ini wa wada'na anka wizrak, berarti dosanya Rasulullah sudah ditaruh, sudah diletakkan. Alladzi anqadha dhahrak. Kok seandainya Rasulullah itu dosa itu akan memberatkan tulang punggungnya, menjadi bebannya. Yang jelas hal itu mustahil bagi haknya Nabi, karena semua nabinya Allah itu maksum, terjaga, terpelihara, terlindungi dari berbuat dosa. Kalau kita katakan Nabi kayak Nabi Adam pernah makan buah huldi, kita katakan maksiat, oke, bisa. Tapi kalau kita katakan dosa tidak bisa. Bahkan di Hasyiatus Shawi di juz 1 surat Al-Baqarah, Syekh Ahmad As-Shawi menjelaskan orang yang mentiadakan maksiatnya Nabi Adam itu kufur. Orang yang mengatakan Nabi Adam dosa, dzambun, juga kufur. Karena apa kok orang yang mengatakan Nabi Adam, orang yang mentiadakan Nabi Adam maksiat itu kufur? Karena sudah teksnya Al-Quran, fa'asa rabbahu, Nabi Adam bermaksiat. Karena tidak semua maksiat itu dosa. Maksiat yang dilakukan oleh para nabi itu tidak dosa. Nabi bisa kita katakan, semua nabi bisa kita katakan itu maksiat, tapi kita tidak bisa katakan nabi itu dosa, karena nabi itu maksum. Makanya Syekh Ahmad As-Shawi menjelaskan, menafikan kata-kata maksiat dari Nabi Adam itu tidak benar, itu kufur. Demikian pula menganggap Nabi Adam dosa, dzambun, juga kufur. Nah, itu nanti kita bahas lagi di juz awal kalau kita cerita tentang Nabi Adam. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh para nabi, semua skenario filmnya para nabi itu yang menyutradarai langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita nonton film yang jadi sutradaranya langsung Allah. Jadi semisal para nabi itu terjerumus ke perbuatan yang salah, melanggar, itu aslinya bukan kemauannya sendiri, tapi Allah yang mau. Makanya dikatakan sirun min asraril uluhiyah, termasuk rahasia ilahi, termasuk hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang baik itu menjadi keburukan untuk orang yang kelas atas, kelas kakap, kelas tinggi, kelas muqarrabin, kelas didekatkan kepada Allah. Kalau kelasnya nabi, kelasnya wali, kayak contohnya menunda waktu sholat, itu sudah salah besar. Tapi kelasnya orang biasa yang penting mau sholat fardu, itu sudah orang baik. Apalagi meninggalkan, ya, para nabi tidak mungkin meninggalkan sholat. Sebagaimana karena Rasulullah dosanya sudah diletakkan oleh Allah, dosa yang membuat berat tulang punggungnya itu sudah diletakkan oleh Allah. Ayat wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak ini senada, semakna, seartian dengan di surat Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Muhammad SAW, dosa yang akan datang dan dosa yang sudah lalu. Semisal para nabi itu dosa, semisal itu sudah diampuni dosa yang akan datang dan yang sudah lalu. Nabi Muhammad SAW ini semisal berbuat dosa, itu dosanya sudah ditaruh. Maksudnya dosanya ditaruh berarti ya tidak dihitung dosa. Makanya
Tidak bisa kita katakan Nabi Muhammad SAW itu dosa, tidak bisa. Makanya meskipun para nabi yang lain selain Nabi Muhammad pernah melanggar, kayak Nabi Adam, kayak Nabi Daud, kayak Nabi Yunus, itu bisa kita katakan maksiat, tapi tidak bisa kita katakan dosa. Karena tidak semua maksiat itu dosa. Maksiatu Adam laisa kal maksiat. Maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam tidak sama seperti maksiat umumnya. Karena maksiatnya termasuk sirun min asraril uluhiyah, yang menyutradarai langsung Allah, yang ngatur skenarionya yaitu Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Rafa'na laka dzikrak. Singkat-singkat, aku angkat sebutanmu, reputasimu bersamaku. Yantud karo ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wa tasyahhud. Nama Allah disebutkan, pasti nama Rasulullah selalu bergandengan. Setiap nama Allah ada, pasti nama Rasulullah ada. Buktinya kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun di surga ditulis seperti itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan la ilaha illallah Adam Rasulullah, bukan. Meskipun Nabi Adam manusia pertama, tapi yang dicantumkan di surga itu nama yang disandingkan dengan Allah selalu nama Nabi Muhammad SAW. Warafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan sebutanmu, selalu terhormat, selalu mulia, berdampingan dengan namaku, katanya Allah. Itu maksudnya warafa'na laka dzikrak. Setiap orang azan, orang iqamah, orang baca tahiyat, orang baca khutbah, pasti ketika nama Allah disebutkan ada nama Rasulullah di pinggirnya. Jadi orang itu yang baik ya, karena kalimat syahadat kita satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah. Yang baik tiap hari itu ya zikiran astagfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, yang ada nama Allah di situ. Kemudian diselingi sholawat Nabi. Jadi wiritan tiap hari yang baik itu Allah, Rasulullah. Jangan la ilaha illallah saja, jangan wiritan yang ada nama Allah saja. Kita harus punya zikiran yang ada nama Muhammad juga, yaitu sholawat. Karena kalimat syahadat kita itu dua, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah. Jadi kalau orang tidak baca sholawat itu salah besar, berarti ya syahadatnya setengah. Harus ada baca sholawatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita lanjut. Fa inna, karena sesungguhnya ma'al usri, di setiap keruwetan hidup, yusra ada kebahagiaan, ada kelonggaran, ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama keruwetan hidup itu ada kelonggaran. Kenapa kok ayat ini diulangi dua kali? Ini dari saking wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kufar siddatan. Nabi sering menahan amarahnya hati, sering menahan, menambah-nambahkan hatinya dari kesengsaraan, kepedihan yang dilakukan oleh orang kafir yang mendolimi Nabi. Nabi pernah dilempari batu, Nabi pernah ketika sujud dikasih kotoran unta, Nabi pernah jalan menuju tempat sholat dikasih duri-duri di tempat jalannya, biar kakinya tercocok duri dan keluar darah. Itu sering ditolimi, sehingga ayat ini sampai diulangi dua kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena dari saking seringnya Rasulullah menerima penderitaan dari orang kafir Quraisy. Kok adanya di bahasa gampangnya gini, tenang Muhammad, setiap keruwetan yang kau hadapi pasti ada solusi. Setiap masalah yang kau hadapi pasti ada kelonggaran nanti. Aku yang akan melapangkan hasolalul yusru, sehingga hasil kemudahan bagi Nabi binasrihi alaihim. Sebab Nabi sering menolong orang kafir, sehingga orang kafir yang sering ditolong oleh Rasulullah mau diajak masuk Islam. Kayak gitu. Di sini dijelaskan isyarah
wa abbara biya isyaratan ila annal yusra yaji akibal usri bisur'ah. Setiap Allah menyebutkan usri pasti secara cepat disebutkan yusri. Setiap Allah menyebutkan keruwetan hidup, pasti Allah kasih yusra, solusi dari keruwetan itu. Ziyadatan fit tasliyah wa taqwiyatil qulub, untuk menambahkan menyabar-nyabari hati Nabi dan menguatkan hatinya biar semakin tabah. Ketika Allah, kita teliti ya lafadznya, ketika Allah menyebutkan musibah, kesusahan, yaitu lafadz al-usri, di situ pasti dikasih al. Tapi ketika Allah sebutkan kata-kata kemudahan, kebahagiaan, tidak Allah kasih al, yusron, tanwin. Tanwin sampai kapanpun selalu bermusuhan dengan al. Tidak ada ceritanya lafadz itu rangkep, lafadz ini kemasukan al, kemasukan tanwin. Tidak ada. Sampai baca Al-Quran pun tidak pernah menjumpai ada lafadz, satu lafadz ada tanwinnya, ada alnya. Setiap lafadz kemasukan al pasti tidak boleh ditanwin. Setiap lafadz yang ditanwin pasti tidak ada alnya. Selalu bermusuhan. Di sini kita teliti. Ketika Allah menyebutkan kesusahan, Allah sebutkan al-usri, selalu kemasukan al. Setiap Allah menyebutkan kebahagiaan, Allah kasih lafadz yusro tanpa dikasih al, yaitu penggantinya al apa? Tanwin. Yusron, inna ma'al usri yusron, diwakaf tadi yusro. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kalau ada lafadz kemasukan al, diulangi 2 kali. Ini kaidahnya di sini. Kalau ada lafadz kemasukan al, diulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usri diulangi 2 kali. Ada lafadz kemasukan al, diulangi 2 kali. Maka kaidahnya adalah kanasani wal awal. Maka lafadz yang kedua adalah lafadz yang pertama. Itu rahasianya. Al usri yang kedua adalah al-usri yang pertama. Berarti keruwetan model apapun tetap dihitung 1, gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika ada lafadz tanwin diulangi 2 kali, maka faedahnya adalah kanasani ghairul awal. Maka yusra yang kedua bukanlah yusro yang pertama. Itu faedahnya. Al-usri itu diulangi 2 kali, tapi pengertiannya adalah usri yang kedua adalah usri yang pertama. Kesusahan yang kedua adalah kesusahan yang pertama. Yusro diulangi 2 kali dalam keadaan berbentuk tanwin. Pengertiannya adalah kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan yang kedua bukanlah kebahagiaan yang pertama. 1 masalah hidup yang kita lulus dari musibah itu akan Allah gantikan 2 kebahagiaan yang menanti. Hikmahnya di situ rahasia Al-Quran ini. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Absyiru, berilah kabar bahagia. Qad ja'akumul yusru, telah datang kepada kalian kebahagiaan. La yaghliba usrun yusraini, 1 keruwetan hidup tidak akan bisa mengalahkan 2 kebahagiaan yang menggantikannya. La yaghliba usrun yusraini, itu hadisnya Nabi. Jadi 1 musibah itu tetap 2 musibah tetap dianggap 1, tapi 2 kebahagiaan tetap dianggap 2. Berarti orang mendapatkan musibah 1 kali, kesimpulannya akan mendapatkan kebahagiaan 2 kali. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia dunia, dia diberi kebahagiaan, menemukan solusi jalan keluar dari masalahnya terselesaikan. Nanti
akibat sabarnya dia kena musibah ini, Allah gantikan pahala di akhirat. Jadi dapat dua kebahagiaan. Dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Itu hikmahnya. Ya, dimaksud keruatan di sini apa? Apa keruatan di dunia, apa keruatan di akhirat? Anal yusru ghalibun alal usri. Kebahagiaan selalu menang mengalahkan kesusahan. Bahwa judalik arahannya adalah anal usru alladhi yusibul mu'mina fid dunya. Sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin yang ada di dunia, la budda lahu min yusrin fid dunya wa yusrin fil akhirah. Maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang beriman mendapatkan musibah di dunia, mereka akan dapat kebahagiaan dua kali. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Fa yusrud dunya ma dzakara fil ayatil ula wa yusrul akhirah ma dzakara fil ayatil saniyah. Kebahagiaan di akhirat adalah yusra yang kebahagiaan di dunia adalah yusra yang pertama. Kebahagiaan di akhirat adalah yusra yang kedua. Makanya saya katakan tadi, yusra yang kedua bukanlah yusra yang pertama. Berbeda dengan al-usri. Musibah yang kedua adalah musibah yang pertama. Kesusahan yang kedua adalah kesusahan yang pertama. Karena orang yang dapat kesusahan satu kali di dunia, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu rahasia kenapa kok tampil beda. Ketika Allah menyebutkan al-usri dimasuki al, ketika Allah menyebutkan yusra dimasuki tanwin tanpa al. Itu rahasia di balik ayat Quran. Sedang anna yusral akhirah daimun abadan ghairu zailin. Sedang kebahagiaan di akhirat itu selamanya sampai kapanpun tidak pernah hilang. Jadi tidak perlu disebutkan. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Ketika engkau selesai sholat, fansab at'id fid du'a, maka sempatkan, payahkan dirimu untuk memohon, berdoa kepada Allah. Nah, doa paling mustajab itu setelah sholat. Makanya kiai saya, guru saya almarhum Al-Maghfur Yenawi Abdul Jalil itu, kalau saya mintai doa pada saat beliau masih ngerokok atau sudah ngerokok, beliau tidak pernah mau. Kenapa kamu? Saya minta doa, kiai doakan saya. Kiai itu jawabin, paman saya Yeholil Nawawi tidak pernah mau dimintai doa pas ngerokok atau sesudah ngerokok. Doa paling mustajab, doa paling manjur, doa paling mujarab itu ketika dilakukan sesudah sholat. Nanti aja kamu saya doakan setelah saya sholat. Itu minimal kita mau doakan orang lain ya wudhu dulu baru doa. Terus setelah wudhu sholat hajat dulu baru mendoakan gitu. Jangan ambil ngerokok ini langsung doakan orang ya. Katanya ya itu kurang mustajab. Mulutnya sudah bau asap rokok ya. Kalau orang habis wudhu kan sudah berkumur. Jadi pengertian fa'idha faragta fansab yang pertama adalah kalau sudah sholat, sempatkan dirimu berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Pengertian yang kedua, ada sebagian ulama tafsir mengatakan idza farauta min dunyaka fasholli. Kalau engkau selesai rampung dari urusan duniamu, kalau engkau sudah pulang kerja, maka sempatkan sholat. Biar hasilnya kerjamu barokah. Ada yang mengartikan, ada yang mentafsirkan idza farauta fansab seperti itu. Kalau yang pertama, kalau sudah sholat, sempatkan berdoa. Yang kedua, kalau engkau sudah pulang kerja, sempatkan sholat. Entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah. Ada yang berpendapat idza faragta minal faraid fansab fi qiyamil lail. Pengertian fa idza faragta fansab itu yang ketiga adalah ketika engkau sudah selesai sholat fardu,
Ketika engkau sudah selesai sholat fardu, maka sempatkan dirimu, payahkan dirimu untuk bangun di malam hari, untuk bangun sholat tahajud, untuk sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, dan lain sebagainya. Ketika engkau sudah selesai sholat fardu, sempatkan sholat sunat tahajudmu. Ada yang mengartikan faida farota fansab begitu. Yang keempat, pengertian faida farota fansab menurut sebagian ulama tafsir, wakila idza farauta minat tasyahud fad'u lidunyaka wa akhiratika. Ketika engkau sudah selesai baca kalimat syahadat pada saat tahiyat, ketika engkau sudah selesai baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika engkau sudah selesai tahiyat akhir, fad'u lidunyaka wa akhiratika. Doalah urusan duniamu dan urusan akhiratmu, tapi doanya pakai bahasa Arab kalau mau dilafadzkan. Sebab ketika sholat, kalau doanya pakai bahasa Indonesia kan batal sholat. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab, doanya pakai hati, di dalam hati aja, jangan dilafadzkan. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab, doa bahasa Jawa, doa bahasa Indonesia, semampu kita. Jadi sebelum kamu salam, sesudah kamu baca tahiyat, sempatkan doa urusan dunia dan urusan akhiratmu. Kalau diantara doa yang diajarkan Rasulullah sesudah fil alamin innaka Hamidum Majid, sebelum assalamualaikum itu, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat aku masih hidup dan di saat aku sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Fitnahnya dajjal termasuk hati kita gampang tercemari, terkontaminasi oleh racun-racun setan, sehingga kita terjerumus dalam jurang maksiat, naudzubillah min dzalik, sehingga kita malas ibadah. Itu termasuk bagian dari fitnah dajjal. Umma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku sering berani mendolimi diriku sendiri dengan melanggar perintahmu dan menerjang laranganmu. Zulman katsiron kabiro, sangat banyak, sangat besar dosa-dosa besar yang aku lakukan, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa mengampuni semua dosaku itu, tidak ada yang bisa menghapus semua kesalahanku itu kecuali dirimu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, ampuni dosa-dosaku, tutup aibku, hapuslah kesalahanku. Warhamni, sayangi aku. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sebelum salam bacanya doa seperti itu. Kalau tidak hafal ya dihafalkan. Atau kalau memang tidak hafal yang panjang ya, masa tidak hafal doa dari fitnah dajjal? Bersama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabil qabri min adzabin nari wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya wa hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Kalau tidak bisa panjang seperti itu aja, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya hasanah yang pertama kan dunia. Sampai punya hajat apa, hasanah itu kerentakan ke sana. Kayak sampean punya kerja biar rezekinya barokah, rezekinya lancar,
itu hasanah di dunia. Biar istiqomah ibadah itu hasanah di dunia. Hasanah di akhirat itu dosanya diampuni, aibnya ditutup, kesalahannya dihapus, derajatnya diangkat, dimasukkan surganya Allah, dapat pahala dari Allah. Itu hasanah di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan aku dari siksa api neraka. Jadi langsung mampir ke surga, langsung masuk surga tanpa transit ke neraka. Cukup gitu aja, intinya suruh doa urusan dunia dan urusan akhirat sesudah kita tahiyat. Idza faragta, ketika engkau sudah selesai baca tahiyat, fansob, maka bacalah doa untuk urusan dunia dan urusan akhiratmu. Sebagian ulama tafsir ada yang mengartikan idza faragta fansob seperti itu. Kemudian ada juga yang mengartikan yang terakhir ini. Pengertian dari fa'idha faragta fansob adalah idza faragta min tablighi risalah, ketika engkau sudah selesai menyampaikan risalah, ketika engkau sudah selesai ngajar ilmu, menyampaikan ilmu, fansob istaghfir li dzambika walil mu'minin, bacalah istighfar, mintakan ampunan untuk dosa-dosamu dan untuk dosa-dosanya orang yang beriman kepada Allah. Fa'idha faragta, ketika engkau sudah selesai ngajar, sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan ilmu, sempatkan fansob, berdoa kepada Allah, mintalah ampunan atas semua dosamu dan dosanya orang-orang beriman kepada Allah. Dimintakan sesering mungkin kita mendoakan orang lain agar terampuni dosanya, maka dosa kita juga otomatis akan diampuni oleh Allah. Qala Umar bin Khattab, di Hasyiatus Shawi dijelaskan, qala Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu an, Umar bin Khattab berkata, inni akrahu an ara ahadakum farigha la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Katanya Umar, sesungguhnya aku ini akrahu, sesungguhnya aku benci, aku tidak suka an ara ahadakum farigha, kalau melihat salah satu di antara kalian pengangguran. Aku tidak suka lihat orang pengangguran, melihat salah satu di antara kalian menjadi orang yang pengangguran, jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Nganggur dalam urusan apa? La fi amaladin, ya. Nganggur dalam urusan dunia, wala fi amalil akhirah, atau nganggur dalam urusan akhirat. Kamu kerja tidak kerja, ibadah tidak ibadah. Sayyidina Umar bin Khattab tidak suka melihat orang yang nganggur, tidak punya aktivitas dunia dan juga tidak punya aktivitas akhirat. Kerja nak kerja, ibadah nak ibadah. Itu paling dibenci oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Prinsip Sayyidina Umar bin Khattab ini didukung hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innallaha yakrahul abdal battala, innallaha yakrahul abdal battala, sesungguhnya Allah tidak suka kepada seorang hamba yang battol, seorang hamba yang pengangguran. Nganggur ndak kerja, nganggur ndak ibadah. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab, ayat yang paling terakhir dari surat Al-Insyirah ini, wa ila rabbika, kepada Tuhanmu, farghab, tadarra, dekatkan dirimu, andap asorkan dirimu, merasalah butuh kepadanya, merasalah butuh kepadanya. Ij'al, yang dimaksud farghab, tadarra ini di PDP bahasa Jawanya, ij'al rawbataka ila rabbika alladzi ahsana ilaika bi fadhailin ni'am fi jami' ahwalik. Jadikan kecintaanmu wa ila rabbika, kepada Tuhanmu, farghab, jadikan kecintaanmu
kepada Tuhanmu yang telah berbuat baik kepadamu dengan mengirimkan semua anugerah besarnya, kenikmatannya kepadamu, fi jami ahwalika, dalam seluruh tingkah lakumu, la ila ahadin siwa, bukan kepada selain Tuhanmu. Yang dimaksud wa ila rabbika farghab, berbanyaklah berharap kepada Tuhanmu, jangan berharap kepada makhluk selain Tuhanmu. Kalau kita berharap kepada seseorang, kadang harapan itu hampa. Tapi kalau kita harapan penuhnya kepada Allah, kita doanya kepada Allah, semisal ada orang lain membantu kita tanpa kita harapkan, itu berarti kita betul-betul mengamalkan wa ila rabbika farghab. Jadi yang dijadikan acuan harapan itu hanyalah Allah, bukan makhluknya. Kalau kita berharap kebaikan orang lain, belum tentu harapan itu tercapai. Kadang ngomong kosong, banyak janji-janji itu, jambu janji busuk. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, sambil lalu kita bekerja, sambil lalu kita usaha doa dan usaha semampu kita, insya Allah Allah akan menolong, akan mengirimkan orang-orang yang akan menolong kita itu. Allah dekatkan, Allah pertemukan dengan kita. Fal matlub minasyakhsi ayyura sa'iyan fi hasanatin lima adiyah. Jadi yang Allah minta dari seseorang adalah agar seseorang tersebut diperlihatkan kebaikan dengan berusaha demi akhiratnya. Au dirhamin lima asyi, dipertemukan dengan uang atau dipertemukan dengan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang baik adalah orang yang punya kesibukan akhirat dan punya kesibukan dunia. Waktunya kerja tetap kerja, waktunya ibadah juga ibadah. Wa yakunu akbaru hammi al-akhirah, tapi kesusahan yang paling memprihatinkan hatinya adalah urusan akhirat. Kalau kesusahan dunia tidak dianggap seberapa, tapi kalau ditakdir Allah kesiangan saja, sumpeknya bukan main, susahnya bukan main. Dia lebih sangat susah urusan akhirat ketika meninggalkan urusan akhirat daripada diberi kesusahan urusan dunia. Masalah kerja tidak hasil itu gampang, nanti bisa dicari lagi, bisa diminta lagi kepada Allah, datang rezeki menjadi penggantinya. Tapi kalau akhirat ini kalau sudah kita sia-siakan, itu tidak bisa diganti. Misalnya misal dikodoi, itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Makanya harus hati-hati. Setiap kita melakukan ibadah, kita tidak boleh bangga dengan ibadah kita, khawatir Allah tidak ridho dengan ibadah kita. Ketika kita terjerumus maksiat, kita juga tidak boleh menyepelekan maksiat sekecil apapun, khawatir Allah murka dengan maksiat yang kecil itu. Faidatun, pembahasan paling terakhir dalam surat Al-Insyirah adalah sebuah faedah. Dzakara ba'du sholihin, sebagian orang soleh menuturkan khawassa li hadhihi surah, ada beberapa khasiat-khasiat, tahu khasiat ya, surat ini kalau dibaca khasiatnya banyak. Yang pertama, minha anna man katabaha fi ina'in min zujajin, orang yang menulis surat Alam Nasrah, orang yang menulis surat Alam Nasrah, ditulis bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Alam Nasrah ini kalau sampean tulis, tapi nulisnya jangan dikasih titik dan jangan dikasih harokat, sebagaimana di kitab Bujairul Al-Khatib. Jadi nulis surat Alam Nasrah, tulis satu surat ini, ditulis di mana? Fi ina'in min zujajin, dari wadah yang terbuat dari kaca, dari wadah yang terbuat dari beling, termasuk piring, mangkok itu termasuk bisa. Piring ini enak, ditulis pakai spidol, tapi nulisnya sambil dilafadzkan bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmani Ar-Rahimi alam nasroh laka sodrok sampai akhir surat. Sambil dilafalkan ketika nulis. Setelah dapat satu surat, diingat ya, nulisnya jangan dikasih titik dan jangan dikasih harokat. Nulisnya pakai spidol. Setelah satu piring terpenuhi alam nasroh, baru wamahaha bima iwardin. Lalu tulisan, nah ini piring-piring mana? Ambilkan Mat. Nah, saya contohkan Mat, ambilkan piring. Ya, ini alam nasroh, sudah kita tulisi alam nasroh ya. Setelah itu tulisan yang ada di piring ini, tulisan alam nasroh yang ada di piring ini kita hapus. Kita hapus pakai apa? Pakai air mawar. Kita hapus pakai air mawar. Air yang diambil dari perasan mawar, ngerti? Mawar itu kalau kita peras kan keluar airnya. Dihapus pakai air mawar. Setelah itu wasyaribah, diminum. Surat alam nasroh ini dibusek, dihapus pakai air mawar. Setelah itu diminum, bisa diminumnya dimasukkan ke gelas atau dicampurkan ke kopi, ke teh, ke apa gitu. Ini semuanya dimasukkan ke perut, diminum. Khasiatnya apa? Yazulu anhum alhammu wal hazanu wa dhaiqus sadri. Khasiatnya adalah menghilangkan rasa susah, rasa gundah, rasa gelisah, dan rasa sumpek, rasa galau, sempitnya dada, itu akan hilang. Itu khasiatnya. Air apa? Mawar. Kalau air bunga mawarnya tidak keluar air, gini caranya. Anggap mawar ini diwadahi gelas lain lah, lalu kita gulek, kita aduk sampai keluar cairan mawarnya. Tidak apa-apa, kayak gitu tidak apa-apa. Watuk tabu fi mutlaki inain. Yang kedua, yang pertama sudah selesai. Yang kedua, ketika surat alam nasroh laka sodrok ini ditulis di wadah apa saja. Ini wadahnya bebas, berarti tidak harus wadah yang terbuat dari beling, bisa wadah yang terbuat dari plastik, bisa. Kayak ini ya. Ini wadah plastik, bisa. Ketika surat alam nasroh ditulis di wadah apa saja, watumha bimain, lalu dihapus pakai air apa saja. Bisa dihapus pakai air kopi, air teh, air susu, air jeding, asal bukan air kencingmu. Terserah air apa saja. Setelah itu watushrabu, diminum air tersebut. Khasiatnya lil hifzi wal fahmi, agar diberi hafalan kuat oleh Allah dan diberi pemahaman yang bagus. Kalau memahami sesuatu itu cerdik ya. Punya masalah itu bisa mikir-mikir, jenius ya. Cendikiawan, intelek, bisa mikirnya itu canggih, tidak sama kayak orang-orang yang lain. Tapi khasiatnya gitu. Ini ditulis di wadah apa saja, lalu airnya kita minum. Itu khasiatnya untuk memperkuat hafalan kita dan memperbagus pemahaman kita. Memahami apa saja, entah itu ilmu, entah itu urusan bisnis, entah itu urusan apa saja, itu gampang terselesaikan. Tiba-tiba diberi jalan solusi, akalnya bisa mikir sebagus mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, khasiat yang ketiga. Waman lazama akibas sholawatil khamsi asra marrat. Barang siapa yang membaca surat alam nasroh dibaca sesudah sholat fardu 5, dibaca 10 kali. Barang siapa yang membaca surat alam nasroh 10 kali selesai sholat fardu, entah bacanya setelah salam, entah bacanya ketika pertengahan wiritan, entah bacanya itu sesudah doa sholat, entah baca ini dalam keadaan duduk, berbaring, sambil jalan, yang penting dibaca sesudah sholat. Ngerti? Sholat apa? Sholat fardu yang 5.
Barang siapa yang melazimkan, ini bukan hanya dibaca ya, melazimkan. Kata-kata lazim berarti istiqomah, rutin. Barang siapa yang sering membaca surat Al-Nasrah 10 kali sesudah mengerjakan sholat fardu, khasiatnya apa? Hasolalahu taisiru fil rizki wa taufiqu fil ibadah. Dia akan hasil diberi jalan mudah mendapatkan rezeki dan diberi taufik bisa beribadah kepada Allah, tak pernah telat, tak pernah meninggalkan ibadah. Selalu diberi jalan gampang bisa beribadah, jalan gampang dapat rezeki. Khasiatnya agar diberi kemudahan urusan rezeki dan kemudahan urusan ibadah. Khasiatnya kalau dibaca sesudah sholat fardu, dibaca berapa kali? 10 kali. 10 kali sambil jalan tidak apa-apa. Yang enak kalau saya sendiri sehabis doa itu, sehabis doa sholat, habis wiridan kan, setelah sholat itu ada wiridan sendiri kan yang sunnah juga yang diajarkan Rasulullah SAW. Nanti habis wiridan kan doa, setelah doa itu baru baca Al-Nasr 10 kali. Katanya guru saya itu, ada guru saya punya pondok ya, pondoknya santrinya itu sehabis doa sholat fardu itu suruh baca surat Al-Nasr bareng-bareng. Saya tanya ke guru saya, almarhum Yai Ahmad Masrur Mayaki, kenapa ya kok anak-anak kok suruh baca Al-Nasr sehabis sholat fardu? Jawabannya guru saya gitu, biar anak-anak betah, mondoknya kerasan, cari ilmunya semangat, ibadahnya lancar, rezekinya juga lancar gitu. Tidak gampang nangisan, bawa betah, enak, cari ilmunya enak, ibadahnya terasanya ke hati juga enak. Itu hasilnya gitu katanya guru. Setelah itu saya jumpai ternyata keterangannya di sini. Yang terakhir, khasiat yang paling terakhir ini, waliqadha ima ahamma al-abdah, untuk dikabulkannya hajat-hajat penting, untuk dikabulkannya hajat-hajat penting yang dianggap penting oleh hamba. Sampean punya hajat penting, hajat mau nikah, atau hajat pingin punya pekerjaan, hajat pingin apa, pokok hajat-hajat penting wes, yang sangat sampean butuhkan, yang sangat Anda butuhkan. Caranya gimana? Kalau kita punya hajat yang sangat mendesak, yang sangat kita inginkan, punya cita-cita lah, biar cepet terkabul, cepet tercapai. Sampai ngelamar pekerjaan atau daftar kuliah, biar cepet diterima, dipanggil lamarannya, itu termasuk hajat penting. Caranya gimana? Caranya adalah yusolli rakaatain, lakukan sholat hajat dulu 2 rakaat. Lakukan sholat hajat dulu 2 rakaat. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala, Allahu akbar ya. Setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, wa yajlisu mustaqbilan ala thaharatin, duduk sambil menghadap ke arah kiblat dalam keadaan suci dari hadas. Jadi wudunya belum batal. Duduk siap-siap wiritan sambil menghadap kiblat, sholat hajat menghadap ke arah kiblat dalam keadaan punya wudu. Wa yaqra'uha adada hurufiya wa salasa, lalu surat Alam Nashrah laka sodrok dibaca sesuai hitungan hurufnya. Hurufnya surat Alam Nashrah kalau kita hitung dari Alam Nashrah sampai ila rabbika farghab, itu jumlah hurufnya adalah 103. Ditulis 103. Sholat hajat 2 rakaat menghadap ke arah kiblat dalam keadaan punya wudu, lalu baca Alam Nashrah berapa kali? 103. 103. Tsumma yad'u bima ahamma. Tsumma yad'u bima ahamma. Kemudian setelah selesai Anda membaca surat Alam Nashrah 103, sampai doa dengan urusan pentingmu. Apa yang kamu mau? Satu hajat itu, nggak boleh banyak-banyak. Satu hajat. Hati satu hajat, satu pelaksanaan. Nggak boleh dirangkap-rangkap.
kita rangkep surat Al-Nasr 103 hajat nikah, hajat punya kerjaan aja. Jangan banyak-banyak. Satu hajat, satu pelaksanaan. Biar Nabi malaikat Jibril. Kok sing dijaluk sing endi le? Kabeh jaluk. Kemaru tamak gitu. Jadi gitu. Jadi ya doa bima hama. Satu hajat. Yustajabulah insyaallah taala. Insyaallah doamu akan mustajab. Wa huwa mujarrabun shahihun. Ini sangat mujarab dan banyak membuktikan kebenarannya. Sampai dikatakan seperti itu, berarti sering orang ngamalkan seperti barusan, cara barusan banyak terkabul beneran. Mujarrabun shahih, mujarab, manjur. Cara doa seperti tadi. Jelas ya? Berapa kali Fer? 103. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua dan untuk yang menyaksikan pengajian ini bisa diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man salafus salih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa al-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.